Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat pecinta silat yang dirahmati oleh Allah SWT, berjumpa kembali kita dengan Kampung Silat Jampang yang merupakan program dari Dompet Duafa, sebuah lembaga sosial zakat infak sedekah wakaf yang salah satu programnya adalah mengembangkan silat. Dan kita di sini ini di wilayah namanya Zona Madinah, sebuah program dari Dompet Duafa dengan wakafnya. Di sini ada rumah sakit, ada masjid, ada silat, ya, kemudian ada penggerak ekonomi masyarakat, ada sekolah juga dan program-program yang lainnya. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan para narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Yang pertama sebelah kiri saya ini sengaja dibikin putih, hitam dan putih tadi ya. Pertama di sini adalah Abah Edi. Ya, beliau ini Abah Edi Nurdiana sebagai guru besar dari Salaka Macan Putih. Ya. Dan yang berikutnya adalah Abah Muali Yahya. Beliau adalah guru besar dari BMDI, Beksi Merah Delima Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mari kita nanti ikuti perkembangan diskusi pada kesempatan hari ini. Kita membahas tentang rahasia silat dalam seni dan budaya. Nah, sebelumnya di sini nih kita lihat para pemirsa sekalian adalah produk-produk dari program-program Dompet Duafa. Ya, di sini ada namanya kopi. Nah, pertama ini cocok nih. Silakan ambil di. Siap. Ini boleh dimakan dan Siap. dinikmati dan diminum para guru ya. Jadi tidak hanya dilihat. Ini pertama adalah Madaya Coffee. Ya, Madaya Cafe ini adalah program dari KMM, program dari Dompet Duafa memberdayakan masyarakat dengan membuat kopi pilihan yang berkualitas, insya Allah kemudian diproses sehingga menghasilkan berbagai macam jenis kopi. Ada kopi susu dan segala macam jenisnya. Silakan nanti yang pengen mampir suka ngopi dan sekaligus pemberdayaan kepada masyarakat mampir ke Madaya Coffee. Nah, di sini juga ada produk ya, yang namanya Zomeo. Nah, Zomeo ini ada produk-produk, ada 5 produk sebenarnya. Ada stick kacang, ada banana chip, ada apa namanya? Apa itu namanya? Stick rengat ya, stick rengat. Boleh pinjam sebentar, Bang Ali. Nah, ini produknya Zomeo. Zomeo ini adalah produk pemberdayaan dari Zona Madinah, yaitu penggerak ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai semakin membaik produksinya dan juga distribusinya. Silakan nanti yang ingin sambil nyemil-nyemil, ya, nonton TV sambil ngopi, sambil nyemil, cocok banget. Tidak hanya sekedar hobi atau sekedar kuliner biasa, tapi sekaligus pemberdayaan untuk masyarakat, orang-orang yang miskin yang kita butuhkan untuk ditingkatkan menjadi orang-orang yang muzaki. Nah, itu sedikit tambahan. Nah, kita langsung kembali sambil dinikmati kopinya, para guru, Mbah Muali dan Bapak Edi. Nah, kita kembali, para pemirsa sekalian, sahabat pencinta silat, pemerhati silat. Kita ingin membahas, ya, mengupas. Hari ini hadir beliau sebagai pakar-pakarnya, bagaimana rahasia ya, silat di dalam seni dan budaya. Nah, kami persilakan pertama di sini perwakilan beliau ini silatnya adalah silat Betawi, ya, Mbah Muali Yahya ini, dan beliau ini silatnya silat Sunda gitu ya. Jadi hari ini kita tampilkan 2 budaya yang walaupun dekat tapi mempunyai karakteristik yang berbeda terkait dengan seni. Nah, bisa Abah Muali silahkan dijelaskan bagaimana sih rahasia silat di dalam seni dan budaya ini. Kita tahu bahwa silat ini sudah resmi mendapatkan penghargaan, mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan yang tidak berbenda gitu ya. Nah, ini tentu sebuah pengakuan dari dunia bahwa budaya silat, seni silat memang bagian dari Indonesia. Nah, kita harus bisa mempertahankan dan bisa mengembangkan seni budaya silat ini tadi kepada seluruh masyarakat yang sampai pengakuan dari UNESCO ini kemudian ditarik. Ya. Kita tahu sendiri bahwa perjuangan pengembangan silat di Indonesia juga sudah luar biasa. IPSI didirikan tahun 1948. Ya, ini tujuannya adalah untuk tentu mengembangkan silat. Yang kemudian persilat sendiri berdiri tahun 1980. Ini juga tujuannya mengembangkan silat lebih ke tingkat dunia dengan tokoh silat kita yaitu Bapak
Maijen, Pak ya, Dr. Honoris Causa Bapak Edi Narapraya. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa hadir di sini, Amin. bisa ngobrol-ngobrol silat dengan kita sini. Nah, kalau kita lihat kaidah silat seni ini di Indonesia ini kan banyak sekali, ada yang di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Irian, ada di NTT dan segala macam. Memang kita pengen membahas semuanya. Cuman karena memang kita sekarang ini adanya keterbatasan karena waktu dan juga karena pemahaman kita. Nah, kita sementara ini fokus untuk budaya yang ada di Betawi dan Sunda. Mungkin nanti bisa diusulkan oleh para pemirsa terkait budaya-budaya silat yang ada di daerah-daerah lain. Nah, pertama ini adalah dengan budaya Betawinya. Nah, Abah Muallim bisa menjelaskan tentang apa aja sih sebenarnya seni-seni yang di dalam Betawi yang terkait dengan silat itu tadi. Nah, silakan, Pak Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru saya Ustadz Herman. Kalau bicara masalah tentang jenis seni dalam silat, kalau silat itu di Betawi itu kan disebut main pukul Betawi dulu. Main pukul Betawi. Nah, itu banyak aliran-aliran. Baik. Nah, aliran itu ada cingkrik, beksi, gombel, ada pancalima, ada banyak jenis. Banyak sekali itu, bisa jenisnya. sampai ratusan begitu, Pak? Ratusan. Nah, itu banyak jenisnya. Ya. Ini yang sangat disayangkan buat kita semuanya penerus nih. Seni itu kan suatu karya. Betul. Karya dalam arti karya itu menghasilkan, ada sebut keindahan, ada gerak, ada kuncian dalam ilmu silat ya. Ada kuncian, ada pukulan, ada macam-macam ciri khas pukulan. Nah, kalau bicara saya mewakili beksi, jenis seni atau gerakan yang ada ya mungkin ada perbedaan ciri sedikit, atau yaitu dengan pukulan terbalik atau pukulan terlentang. Itu pukulan terbalik tadi terbalik ya, atau telentang seperti ini. Nah, telentang, itu ciri khas. Ciri khas dari main pukul Betawi yaitu beksi. Nah, itu jadi jenis kami permainan silat Betawi itu yaitu beksi ya seperti itu. Walaupun banyak sekali jenis silat yang lain. Nah, kalau kita kaji gitu misalnya, Mbak Muallim kan sudah malang melintang di dunia persilatan udah puluhan tahun ya. Bentuk jurus-jurus itu murni sebuah bentuk bela diri atau sebenarnya juga masuk unsur-unsur seni di dalamnya gitu. Sehingga kan bermacam-macam. Beksi begini, cingkrik begini, trok-tok begini dan seterusnya misalnya gitu. Kalau orang tua kita, guru-guru kita yang terdahulu itu menciptakan jurus atau gerakan, itu kan seni, karya. Nah, gerakan itu menghasilkan apa? Untuk bela diri, atau disebut ada gerakan untuk mengunci lawan, atau melumpuhkan lawan. Itu tidak mudah seperti seperti biasanya saja, enggak. Ini benar-benar diciptakan dengan ketulusan dan benar-benar dijadikan suatu gerakan atau seni yang benar-benar menciptakan jadi jurus. Gitu. Jadi alurnya itu seni dulu menjadi jurus atau jurus seni jadi seni misalnya gitu. Nah, jurus itu seni itu kan karya. Seni karya. Nah, sebelum jadi seni, hasilnya gerakan. Gerakan menghasilkan yaitu seni, keindahan dan karya yang benar-benar bisa melumpuhkan lawan. Nah, atau bela diri praktisnya atau kuncian atau apa segala macam. Betul. Ya. Makanya disebut sebagai seni bela diri itu tadi ya, karena itu karya dari para guru-guru kita sehingga menghasilkan ilmu yang sangat bermanfaat itu tadi. Nah, tadi menarik disinggung terkait dengan indah tadi. Nah, indah tadi. Ketika kita bicara silat ini kan selain ilmu bela dirinya, ini kan ada unsur budaya keindahannya itu tadi tuh. Sehingga kan gerakan-gerakan itu dibikin menarik, dibikin indah. Nah, itu proses membuat indah dari gerakan itu seperti gimana itu, Pak? Proses gini, orang tua kita, guru kita menciptakan jurus umpama pukulan atau dengan gerakan. Nah, kita bagaimana supaya lebih indah lagi? Ya mungkin organ tubuh kita kan ini ada tangan, ada kaki, ada badan dan semuanya, ada mata. Mungkin dari pis wajah, ya nggak. Kalau dalam keindahan itu mempengaruhi gerakan silat itu mempengaruhi dipandang dari masyarakat yang melihat itu, oh indah bener atau bagaimana. Nah, itu prosesnya
dengan berlatih terus, karya itu kita pertahankan dengan berlatih dan insya Allah kita bentuk suatu keindahan supaya dilihatnya menarik. Jadi Dan memang orang semua suka. ada unsur entertain juga ya. Iya, Maksudnya entertain masyarakat itu biar tertarik. Kalau orang berantem begini-gini apa enaknya dilihat gitu ya. Jadi memang ada unsur nanti model keindahan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan untuk memperindah dari gerakan-gerakan jurus di perguruannya itu ya. Satu contoh, Ustaz Herman. Kita ini pukul, tangkis, serang, menyerang, bukan hanya itu saja. Itu kan ada keindahan itu dari mata, tipu, daya, itu satu boleh disebut keindahan. Atau gerakan yang disebut kalau di Sunda ada goyang ngigel ya gitu ya Pak. Atau ada oleng. Kalau di Betawi namanya di Betawi ada oleng, ada oleng ini. Nah, itu kan namanya kan bentuk keindahan. Masa ya kita orang pukul kita nggak bisa nangkis atau kita nggak bisa apa dengan mengoleng badan aja kan itu suatu menghindari serangan. Nah, oleng, itu juga disebut disebut keindahan. Betul. Bela diri itu bukan hanya dengan tangan atau dengan melangkah saja, tidak. Bela diri itu bisa kita pertahankan dengan melangkah, dengan gerak badan kita, atau dengan napas kita. Gitu. Jadi ada dengan pertahanan napas dan nafas ya. Ini menarik sekali bahwa ketika kita bergerak itu bukan hanya sekedar asal gerak atau sekedar asal hafal. Jadi harus benar-benar dihayati gitu ya, sehingga melahirkan sebuah keindahan. Nah, ini menarik berikutnya, Mbak Ali. Ketika kita bergerak, ini kan kita sering melihat adanya musik ya. Kadang-kadang musik dalam acara-acara tertentu. Misalnya di Betawi ini ada gambang kromong, ada apa itu budaya biasa orang pengantin tuh apa yang datang itu namanya palang pintu gitu ya. Nah, ini budaya-budaya ini memang gimana bisa akhirnya berjodoh lah dengan silat gitu ya, berasimilasi dengan silat sehingga menghasilkan sebuah proses keindahan. Awalnya memang musik itu ada dulu atau memang diadakan karena untuk mengiringi silat misalnya itu? Jadi gini, gerakan itu bisa diiringi dengan musik supaya apa? Timbul rasa semangatnya. Nah, itu ibarat mohon maaf, ibarat sayur tidak ada bumbu, tidak ada garam, tidak enak. Nah, silat itu harus diiringi dengan musik. Nah, makanya kalau kita ada ikut festival atau ada palang pintu atau dengan gerakan semacam kayak workshop atau apa, itu harus diiringi dengan musik. Benar. Itu berbagai macam aliran perguruan, ada semua jenis-jenis musiknya. Nah, musik itu akhirnya mengikuti jurus atau akhirnya membuat alur tertentu misalnya gitu. Ada yang mengikuti jurus musik itu. Berarti dan ada memang baku. Kalau di Sunda baku ada, mohon maaf, ada tepak tilu ya, ada ini. Nah, kalau saya sendiri silat beksi itu tidak bisa mengikuti musik sebenarnya. Makanya silat Betawi itu ya mungkin silat Betawi lain mungkin bisa diiringi dengan musik. Nah, gerakan kita harus diikuti dengan musik. Jadi musik ini harus mengikuti. Ya, kalau bicara ini harus lebih ahli nih yang main musik ini atau apa ya Pak kalau di Sunda. Di Padundung ya. Bisa seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau ini terkait dengan awal sejarahnya palang pintu ini. Palang pintu itu sejarahnya gimana sehingga akhirnya silat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses entah itu pernikahan, sunatan dan segala macam. Ini menjadi sebuah seni yang menarik nih. Ini suatu tradisinya memang harus dipertahankan. Karena sejarah. Kalau orang Betawi itu tidak lepas dari, mohon maaf, tidak terlepas dari silat ya sama ngaji. Silat sama ngaji ya. Kalau kita meminang, ini cerita kan meminang seseorang gadis, itu satu. Lelaki itu minang gadis atau minang janda juga? Umumnya perawan ya. Jadi kalau kita mau menikah atau meminta gadis wanita, pihak dari perempuan itu terutama bapak harus lelaki itu bisa melindungi istrinya. Jadi tanggung jawab. Salah satu persyaratan yaitu harus, mohon maaf, harus punya bela diri. Harus punya bela diri. Dan yang paling utama adalah dia bisa ngaji. Dan harusnya berarti palang pintu itu harusnya si mempelai laki-laki dong ya? Oh iya, yang harus benar-benar, mohon maaf, kalau orang sekarang ini jawara lah. Nah, padahal kalau zamannya dulu bahasanya jago gitu, harus jago.
punya bela diri gitu. Cuman karena akhirnya menjadi seni budaya saja, silat itu kemudian dilakukan oleh pesilat-pesilat lain, diwakilkan gitu ya. Nanti dicoba. Kalau zaman dulu tuh dicoba beneran. Bener nggak nih bahwa ini bener-bener jawara atau bisa bela diri dan bisa melindungi istrinya dan keluarganya. Bisa kalau kalah bener-bener nggak nikah. Nggak bisa, harus belajar silat lagi. Nanti kalau udah belajar, udah tuntas, dia baru datang lagi gitu kan. Harus pihak perempuan ya punya bahasa dulu apa, jawara atau menjaga keluarga lah gitu. Tapi bisa dinego kali. Kalau dulu nggak. Luar biasa. Kalau sekarang mungkin udah tradisi, harus jadi dipertahankan budayanya. Kalau dulu emang harus benar-benar bisa silat, bisa bela diri gitu. Menarik. Nah, berikutnya nih Bang Ali pengen kita bahas terkait dengan apa sih sebenarnya ada rahasia-rahasia tertentu gitu ya ketika dalam gerakan-gerakan silat kita ini yang harus berseni gitu ya. Dulu kan dapat membaca misalnya, silat itu dulu kita dilarang oleh penjajah misalnya gitu ya, Belanda, Inggris dan segala macam, sehingga silat itu dibikin seperti tarian agar orang itu Belanda atau penjajah kita tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya jurus-jurus yang berbahaya. Apakah memang kondisinya ada yang seperti itu sebenarnya sehingga kita tutup-tutupi menjadi sebuahnya seni-seni, entah itu jaipong, entah itu yang lainnya tadi. Kalau zaman dulu itu, kalau dulu itu siap. Kalau dulu itu dalam perjuangan bela diri itu mutlak harus benar-benar bisa dikuasain. Nah, kalau belajarnya dulu sama belajarnya sekarang beda. Kenapa? Kalau dulu bahasanya ngumpet-ngumpet, karena emang biar tidak ketahuan sampai penjajah. Dan ilmunya pun tidak bisa dicuri. Sama orang lain. Makanya belajarnya malam-malam. Belajar malam. Jangankan sama penjajah, sama masyarakat sendiri di luar dari perguruan lain, atau tidak boleh diketahui. Itu yang disebut rahasia. Kalau orang yang sudah masuk di dalam perguruan itu tidak ada rahasia lagi. Kalau yang disebut rahasia itu orang lain tidak boleh mengetahui isi dari gerakan kita atau bela diri kita itu sendiri. Tapi kalau udah masuk di dalamnya, insya Allah itu akan tahu rahasia-rahasianya karena pasti akan dikasih. Itu ya, jadi rahasia-rahasianya itu hanya diketahui nanti ketika oleh orang-orang yang secara khusus memang sudah ada di dalam perguruan itu dalamnya gitu. Nah, memang ini para sahabat pecinta silat. Nah, ini sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya dalam gerakan-gerakan silat itu mengandung rahasia-rahasia, entah rahasia energi, rahasia tenaga dan segala macam tadi ya. Yang ini hanya bisa diketahui oleh orang yang berada di dalamnya. Jadi kalau pengen mengetahui secara mendalam, tidak bisa hanya belajar di YouTube gitu. Tidak bisa hanya belajar di internet, harus datang. Di YouTube itu hanya mengetahui kulit-kulitnya saja gitu ya. Mengetahui kulitnya, lalu pengen mendalam, silahkan datang ke perguruan-perguruan. Nah, berikutnya ini yang pertanyaan terakhir nanti sebelum kita lanjutkan berikutnya, Abah Muali, terkait dengan PR kita ini. PR kita ini kan generasi yang disebut dengan milenial sekarang gitu ya. Ada generasi Y, generasi X, generasi Z gitu ya. Sekarang ada generasi milenial yang kecenderungannya ya tentu open terkait dengan budaya di mana saja. Ya, entah itu budaya dari luar negeri dan seterusnya, dengan internet dan segala macam kan luar biasa. Nah, gimana kira-kira kiat kita ini sebagai pewaris dari dan penerus budaya-budaya bangsa kita yang kita sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, agar anak-anak remaja kita, anak-anak penerus kita ini bisa sesemangat kita. Ya, kadang-kadang kita dapatin mereka ya kadang-kadang lupa dengan negaranya gitu ya, lupa dengan budayanya sehingga lebih suka dengan budaya-budaya yang ada di luar. Ini gimana kira-kira tantangannya dari pengalaman Bali dan mungkin perencanaan ke depannya gitu? Perlu kita garis bawahi bahwa budaya silat atau budaya yang lain, ini bicara budaya silat. Budaya silat itu adalah martabat bangsa. Martabat bangsa. Nah, orang tua kita, guru-guru kita itu menciptakan jurus nggak segampang yang kita lihat. Yang sekarang kita udah nikmatin nih. Kalau kita kan menikmati dari turun temurun yang sudah ada. Nah, yang awalan ini guru-guru kita itu yang menciptakan jurus nggak semudah apa yang kita lihat sekarang, yang kita pelajarin nggak. Nah, kita menghormati karya-karya orang tua kita, guru-guru kita itu dengan apa? Dengan mempertahankan silat itu sendiri. Kita kembangkan, bukan hanya lestarikan, tapi kalau orang bilang, "Ayo kita lestarikan," hanya sebagai lestarikan. Kalau lestari itu berarti diam di tempat. Diam di tempat. Betul. Nah, bagaimana caranya? Ya kita kembangkan. Menarik ini konsepnya. Kita kembangkan dengan apa? Satu,
dengan konsep dan tujuan. Kan ada visi dan misi dalam hidup kita. Alhamdulillah. Ada visi dan misi. Nah, misi kita apa? Visi kita apa? Selain kita melestarikan dan mengembangkan, maka misi kita apa? Supaya budaya kita, budaya silat Indonesia kita, budaya itu sebagai martabat bangsa, dan apalagi bahwasanya pencak silat Indonesia ini sudah diakui oleh UNESCO. Bagaimana cara mempertahankannya? Nah, itu kita kembangkan. Nah, mungkin perlu dukungan banyak pihak ini Bang Wali ya, terkait dengan kan tidak bisa hanya dikerjakan oleh perguruan saja gitu. Jadi unsur misalnya di mana seni ini diakui nih, misalnya kadang-kadang di perfilman ini alhamdulillah ya perfilman sudah banyak menggunakan koreo-koreo yang sifatnya silat gitu. Sehingga orang mengatakan oh silat itu indah, silat itu tepat dan segala menarik untuk dibela dirinya dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin ada usulan-usulan dari Bang Wali, dari PMDI, gimana sih ada event-event budaya apa lagi gitu, seni budaya apa lagi yang bisa mengangkat persilatan ini tadi gitu? Kalau bicara perguruan, selain kita punya komitmen di dalam perguruan itu sendiri, satu poin yang harus kita pahamin adalah di dalam perguruan itu yang harus kita pahami adalah anggaran dasar rumah tangganya harus ada di dalam perguruan supaya lebih maju lagi, biar berkembang lagi. Terus punya konsep atau yang disebut ada struktur organisasinya. Nah, terus ada manajemennya. Itu harus punya manajemen. Manajemen itu adalah bagian menata bagaimana supaya kita lebih baik lagi. Itu yang poinnya. Nah, poin yang kedua, bagaimana supaya lebih mengembangkan? Yuk kita kenalkan perguruan kita dengan ajang silaturahmi. Satu contoh dulu, saya sendiri dan dengan teman-teman itu bagaimana mengembangkan beksi. Bagaimana mengembangkan beksi? Saya mohon maaf, ada orang hajatan itu padahal hiburannya dangdut. Hiburan dangdut. Dangdut. Saya minta waktu 10 menit atau 5 menit. Pak, minta izin, saya bilang. Siapa? Saya menyumbang hadiah buat pengantin. Apa? Tampil silat. Luar biasa itu. Itu dulu itu. Itu tahun 2000-an itu mulai saya. Sama Bang Rosikin, sama Bang Jamil, sama yaitu sama Bapak guru saya bahasa Sebelum Masir. Alhamdulillah diizinkan. Setelah itu diizinkan, alhamdulillah. Orang banyak. Nah, disitulah orang melihat, oh ini perguruan, ini silat. Jadi orang tertarik. Itu satu konsep. Terus bagaimana lagi supaya lebih dikenal lagi, ya kita silaturahmi ke perguruan keliling bahwa perguruan silat itu bukan hanya perguruan kita aja yang bagus. Bagaimana kita memberikan contoh supaya lebih baik lagi, supaya perguruannya terangkat. Jadi itu ada wadah. Konsepnya sudah bukan kayak zaman tanda petik ya, yang persaingan antar perguruan. Nggak ada. Tapi sekarang ini sudah silaturahim tadi ya. Silaturahim. Satu itu. Kan kita punya wadah. Wadahnya IPSI. Ada IPSI. Nah, selain itu kita punya ada wadah kayak di sini Kampung Silat Jampang. Nah, itu bagaimana supaya perguruan-perguruan yang ada menatanya supaya lebih baik lagi. Nah, ada tempatnya, ada wadahnya yang supaya lebih perguruan itu lebih bagus dan lebih baik lagi. Dan insya Allah akan dikenal. Nggak hanya satu perguruan. Kalau Kampung Silat Jampang dikenal orang, dengan ini otomatis perguruannya ngikut. Perguruannya pasti kita angkat semua juga. Gitu ya. Tujuannya kan seperti itu. Jadi ya satu itu. Nah, terus kedua ya kita bikin ya cerita film pendek. Nah itu atau video-video apa segala macam. Berarti kan harus ada tim yang tanda petik nih yang support nih, ahli di bidang tadi pembuatan koreonya gitu ya, yang ahli edit videonya dan segala macam gitu Pak. Kalau bagi saya, mohon maaf, di dalam perguruan itu di dalam perguruan saya ada 2 divisi. Divisi pelatihan untuk prestasi. Dan tradisional. Nah, tradisional itu menyakupi tadi salah satunya adalah koreo. Bagian entah itu palang pintu, kebudayaan ya, entah itu silat bebas kan. Untuk dunia perfilman itu ada, itu koreo bagiannya itu. Nah, kalau prestasi tanding IPSI ya kita ikutin. Nah, apalagi kita ikutin. Nah, itu. Nah, kita harus ada tim yang benar-benar adalah tim sukses. Nah, tim sukses itu kalau di kami itu disebut tim 10. Bagaimana untuk menciptakan supaya lebih bagus. Dan alhamdulillah dengan adanya itu tim kami punya tim atau punya kru. Alhamdulillah dari saya bikin film yang sinetron yang Silat Boy dulu. Silat Boy itu dulu tahun 2008. Silat Boy ya. Saya bekerjasama dengan
Bioskop Indonesia BI. Itu Bang Muali sebagai koreo ininya? Ya, saya sebagai tim, salah satu tim mengarah kepada, karena ada timnya koreo. Nah, itu anak-anak murid saya. Termasuk ada Depris, di situ ada Depris, ada Wahyudi. Nah, itu garap film Silat Boy 1 sampai 5, alhamdulillah. Boy 1 sampai 5 itu? Iya, itu kita semua tim dari itu murni dari Beksi, dari anak-anak kita yang bikin garap. Sampai akhirnya saya sambil ngopi. Ya, kita ikut di dalam dunia perfilman layar lebar, ikut terlibat, yang itu yang insya Allah nih teman kita pemeran utama juga dan bagian Korea juga, Wahyudi Beksi itu ikut main film Badik. Nah, itu menarik di film tadi. Bagaimana prosesnya dari BMD bisa masuk ke dunia perfilman nih Bang? Dari usaha kita sebagai pesilat masuk ke sana atau memang ada ketertarikan dari pihak produser atau dari apa namanya perfilman untuk mencari, misalnya begitu prosesnya? Satu, tertarikan produser, karena apa? Kita sering eksis, kita sering tampilkan di mana-mana. Satu itu, itu harus kita mungkin mereka lakukan. Bisa melihat. Satu, betul. Terus kedua, memang ada keinginan dari perguruan itu sendiri. Bagaimana supaya perguruan ini lebih baik lagi? Bukan minta dikenal, bukan. Kalau kita belajar terus dan menerus dan insya Allah kita kembangkan, insya Allah orang akan kenal sendiri. Baik, gitu. Alhamdulillah. Baik, para sahabat pencinta silat, ya kita sudah mendengarkan banyak hal tadi dari Abah Muali Yahya terkait dengan rahasia seni dalam rahasia silat dalam seni dan budaya. Nah, hari ini kita lanjutkan di pembincangan kita hari ini dengan Abah Edi Nurdiana. Beliau adalah guru besar dari Macan Putih. Baik. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan. Nah, beliau Abah Muali tadi gantian sekarang ngopi. Membahas Betawi. Nah, sekarang Sunda ini. Ya, yang beliau karena memang bela dirinya adalah silatnya silat Sunda. Nah, silakan Abah Edi dijelaskan jenis-jenis seni apa saja ini kalau kita lihat di dalam persilatan Sunda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membicarakan seni dalam silat Sunda ya memang identik dengan jenis-jenis contohnya seperti kendang pencak. Kendang pencak ya. Kendang pencak. Kendang pencak dibagi dengan tepakan-tepakan. Ada yang disebut golempang, mars, pareret, tepak 2, tepak 3 dan sebagainya. Seperti kalau di ranah silat Betawi itu ada rebutan dandang. Oh, rebut dandang itu Betawi atau Sunda sebenarnya? Betawi. Ada. Oh, Betawi juga. Tapi di Sunda pun ada. Ada. Oh, namanya parebut seeng. Parebut seeng. Parebut seeng. Karena memang lokasinya sebenarnya budaya dulu juga masih dekat ya. Jadi parebut seeng namanya. Parebut seeng. Itu tadi gendang tadi yang ada disebut dengan ibing juga tadi ya? Ibing ya, ibingan ada pakai tepakan kita. Pakai tepakan. Penyesuaian gerak dengan tepakan. Itu bedanya apa itu? Misalnya ada tepak 2, ada tepak tilu, ada tepak padundung. Itu bedanya apa kalau bisa dijelaskan? Kalau tepak padundung ya contohnya itu tempur. Oh, padundung itu dia sudah tempurnya. Oh, udah gerak cepat gitu ya. Silat Betawi itu bisa dipakai pakai padundung. Oh iya, untuk padundung dan improvisasinya harus tinggi di padundung ya, karena banyak gerakan-gerakan yang koreonya di situ. Koreonya di situ ya di padundung. Iya. Kemudian kalau tepak pareret itu ada pareret ya. Ya, pareret. Pareret itu pukulan dihitung dari tepakan misalkan berapa kali gendang biasanya 5, keenamnya gong. Oh. Nah, itu dibikin 4 penjuru, Ustaz. Iya, iya. Pareret itu seperti tepak 2 ya sebutnya ya. Tepak 2 beda lagi. Beda lagi. Tepak 2 ada yang pakai 8 kali tepakan. 8 kali tepakan gendang. 9-nya gong. Ya, itu lebih slow berarti, lebih itu menunjukkan seninya begitu. Seninya seperti itu. Baik. Terus apalagi bedanya tadi ada tepak. Kalau tepak tilu? Nah, tepak tilu sama aja 3 kali gerakan. Oh, tepak tilu itu 3 kali gerakan, gong. Ya. Lebih cepat malah itu. Gerakannya lebih cepat lagi. Kemudian kalau di aliran Cimandian sendiri itu ada yang namanya tepak salancar. Ada secara khusus tepak salancar. Tepak salancar itu benar-benar hampir seperti tari. Disitulah ada letak rahasia di tarian itu. Selancar itu artinya selancar lurus maju begitu? Enggak, ada tepakan misalkan gerakan yang khusus seperti ini. Seperti itu. Nah, itu
di penghujung pengajaran di Cimandean gitu. Baik. Di penghujungnya ya itu. Ya. Nah biasanya penempatan seni itu dalam berlatih silat itu di mana Pak Edi? Di depan atau tadi ada disebutkan ada di belakang juga gitu ya? Jadi semua pesilat itu kalau namanya murni pesilat harus bisa seni gitu ya? Iya, seni. Harus bisa main gendang pencak, main ibingan gitu ya? Tapi belum tentu juga Ustaz. Oh belum tentu juga. Belum tentu bisa juga. Ada yang memang ya berkolaborasi ya, jadi dengan perguruan lain yang memang mampu. Ada guru yang mampu memang itu, ada yang tidak juga untuk. Memang dituntut untuk mampu semuanya. Gitu. Tapi diajarkan sebenarnya untuk seperti itu ya, karena memang orang tidak bisa menguasai semuanya kadang-kadang ya. Seperti itu. Ya, baik. Nah ini kalau kemudian terkait tadi ada jenis-jenis. Nah kalau kita lihat tampil ini dalam silat tradisional, tampil itu kan ada beberapa aspek yang dinilai nih Pak Edi. Kalau dalam Sunda apa mungkin juga sama dengan Betawi ya, ada wiraga, wirasa. Itu bisa dijelaskan kira-kira Pak Edi terkait dengan apa saja sih yang dinilai dari sebuah seni dalam silat itu tadi ya, yang dengan 3 konsep itu tadi ya. Kalau wiraga ini kan identik betul-betul dengan gerakan yang mantap, gerakan yang pasti. Jadi jurusnya itu. Kemantapan jurus seperti itu. Kemudian wirasa, rasa tadi. Ya seperti tadi itu pace-nya seperti apa namanya? Dari apa namanya kalau ada yang dibilang katanya ada oleng, kita bilang gitek. Nah, gitu. Kalau Sunda namanya gitek. Ya, gitek itu bagaimana? Nah, gitek, itu termasuk ada di wirasa, terus ada rasa tadi seolah-olah kita ini sedang tempur beneran gitu. Itu diproses di wiraga. Di wiraga. Itu wiraga ya. Wirasa itu wirasa. Seolah-olah beneran. Seolah bertarung itu depan musuh itu benar-benar wirasa tadi ya. Merasakan gerak, bahkan merasakan lawan, tenaga lawan misalnya gitu ya. Nah digabungkan dengan wiramanya tadi ya. Ketepatan gerak. Keindahan di situ ada dinilai. Kalau di Betawi juga sama ya, Bang Ali, ada tadi ya wiraga, wirasa, wiramata, atau nggak pakai yang begitu kalau Betawi? Pada prinsipnya semua bela diri sama. Sama ya. Karena kan selain silat di beksi itu atau yang lain itu selain kecepatan, keras dan ketepatan, itu ada disebut rasa, reaksi, gerak. Sama di Sunda. Baik. Nah ini menarik Abah Edi, kalau kita lihat Sunda, beberapa silatnya ini kan halus ya. Ya. Beberapa silatnya halus ya. Apakah memang halus itu dibuat karena seni agar melembutkan hati gitu ya? Ataukah memang punya tujuan-tujuan lain ya? Rahasia apa di dalam misalnya? Rahasia ya dalam keindahan gerak jurus silat. Contoh misalkan ada gerakan seperti ini. Ini kan seperti gerakan semacam doyong. Oh, namanya doyong. Nah, terus padahal ini sebenarnya tangkisan. Oh, tangkisan. Cuma dibikin indah. Kemudian, esensinya sebenarnya tangkisan. Tangkisan. Seperti itu juga terpaksa lancar kan sebenarnya itu. Ini tangkisan juga itu. Jadi ada keindahan seperti itu di kombinasi dengan keindahan itu. Jadi beberapa gerakan seperti tangkisan, pukulan, tendangan itu dibikin lembut, dibikin seakan-akan seperti tarian dengan tujuan-tujuan tertentu. Betul. Gitu. Misalnya apa kira-kira tujuannya nih Pak ini? Ya tidak menyangka gitu, orang tidak menyangka. Seperti misalkan tadi saya bilang seperti ini. Sebenarnya ini kalau orang ada pukulan ini sebenarnya bisa ambil nangkis ini sambil ambil kepala atau leher. Kelanjutan prosesnya di dalam jurus. Nah, itu tadi ya. Seperti ke bawah seperti layu ke bawah gini seperti ini. Padahal ini tujuan untuk nangkis kaki, yang ini masuk lagi. Nah ini kan menarik. Ada rahasia-rahasia yang di situ sebenarnya sangat luar biasa seni bela dirinya gitu ya. Nah kira-kira proses untuk menjelaskannya itu tadi Pak Hedi, kadang-kadang orang melihat ngapain ya orang joget-joget misalnya begitu nih, orang yang berpikiran sederhana gitu ya, yang awam gitu, ngapain ya gerakan ya seperti menari-nari seperti itu. Padahal nih di dalamnya kan mengandung esensi bela diri yang luar biasa. Nah untuk proses itu tadi gimana Pak Edi untuk menjelaskan kepada masyarakat ini sebenarnya bukan tarian, ini hanya sekedar seninya di dalamnya luar biasa.
Ya otomatis ya mesti sosialisasi ke masyarakat. Banyaknya gitu. Dan ini sudah dilakukan ya, misalnya dari perguruan-perguruan di Sunda ya, termasuk dari Salaka Macan Putih misalnya, Pak. Ya, gitu ya. Alhamdulillah walaupun belum optimal gitu. Optimal ya, belum sering lah ya. Sudah kita lakukan seperti itu. Baik. Ya. Nah kalau seni, kalau tadi kan seni ya, ada beberapa gerakan-gerakan, ada wirama, wiraga, wirasa tadi. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan hati nggak? Misalnya bahwa ada orang mengatakan kalau untuk melembutkan hati maka jurus harus dilembutkan juga misalnya gitu ya. Ada hubungannya nggak kira misalnya biar hati tenang, tidak emosional, misalnya seperti itu? Betul Ustaz. Dalam tempur yang sesungguhnya kan memang dibutuhkan untuk kesabaran. Betul. Di dalam moto kita, ulah tiheula, ulah kapiheulaan. Nah, itu artinya apa itu? Para sahabat silakan dijelaskan itu Bapak. Ulah tiheula, jangan mendahului. Jangan mendahului. Tapi tidak boleh keduluan. Ya. Misalkan ini sesama Cimandean. Dia hanya pelan aja gini. Tapi kalau sesama Cimandean lagi dia begini, insya Allah sampai besok ini nggak tarung. Karena memang minta diambil gitu. Gitu ya. Sehingga membutuhkan siapa yang sabar dia yang menang gitu. Jadi memang ada hubungan. Ada konsep-konsepnya seperti itu tadi ya. Baik. Nah kira-kira apa lagi nih Abah Edi yang pengen disampaikan terkait dengan rahasia-rahasia seni di dalam persilatan kita ini yang agar menarik ini para generasi-generasi kita ini, agar tadi disampaikan silat bukan hanya sekedar lestari, tapi memang terus berkembang. Jadi gini Ustaz, kalau dari zaman dulu mungkin ya, gurunya 100%, kemudian memberikan kepada muridnya 99% atau 95%. Nggak sempat 100 ya? 100. Dengan tujuan supaya katanya, supaya murid ini tidak memberontak atau melawan kepada gurunya. Tapi celakanya nanti yang si murid yang dapat 99 itu merasa udah 100%. Turun lagi. Makin lama makin habis. Yang saya mau guru ini berikut sebagai seorang orang tua. Betul. Guru dan orang tua. Sehingga kalau namanya orang tua akan memberikan semuanya, bahkan si murid ini atau anaknya harus lebih dari orang tua tersebut. Betul. Nah ini harus lebih. Jadi ada proses pembinaan yang benar-benar totalitas sehingga murid itu benar-benar mendapatkan kepercayaan 100% gitu ya. Betul. Karena memang kadang-kadang cerita-cerita entah itu di film atau di nyata gitu kan ada murid yang memberontak gitu ya. Ini kan kadang-kadang yang berarti ada proses yang kurang sempurna dalam proses pembinaannya itu tadi ya. Hingga akhirnya ada yang itu tadilah terjadi pengambil alihan perguruan, guru bahkan di dolimi dan segala macam gitu ya. Sebetulnya ada juga dalam kategori melanggar pertalekan. Oh iya, orang kan harus ditalek dulu nih. Bisa dijelaskan nih biar orang-orang awam paham nih. Maksudnya ditalek itu diapain? Talek itu sumpah setia, di semacam baiat gitu. Baiat atau janji setia gitu ya. Nanti kalau baiat dikira aliran apa gitu. Enggak. Ini kan baiat janji setia silat nih ya. Janji setia dilarang berzina utama. Kemudian dilarang mencuri. Dilarang membunuh. Taat dan patuh kepada guru, pelatih, orang tua. Nah, paling atas itu dilarang berzina. Itu paling atas ya. Makanya nilai-nilainya sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan ya. Nah, Islam, karena gini Mas, gitu. Membunuh apa boleh buat kalau terpaksa. Gitu. Iya. Kemudian kalau berzina tidak ada kata apa boleh buat berzina. Oh, nggak ada terpaksa nggak ya? Nggak ada. Sehingga jadi itu karena paling atas. Benar. Jadi tidak ada terpaksa karena dipaksa untuk berzina gitu ya. Kalau membunuh apa boleh buat daripada kita dibunuh atau membela misalnya. Dilindungi Allah ya semuanya dari hal-hal yang demikian itu tadi. Nah itu tadi berikutnya. Nah kira-kira untuk generasi-generasi anak muda kita ini, Abah Edi, apa yang bisa kita sampaikan tadi strategi-strateginya? Mungkin ada program-program apa? Kalau tadi Abah Muali sudah masuk ke dunia film begitu ya. Nah kira-kira kalau untuk kita apa yang menarik? Kadang-kadang saya pernah menyampaikan ide begini bahwa budaya silat, budaya kita secara umum itu memang harus dilestarikan, dikembangkan. Tapi jangan hanya sekedar ansih orang mengikuti budaya dan seni itu tadi, tapi harus dijelaskan hakikatnya budaya kita ini apa, sehingga dia tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tidak hanya sekedar menjadi follower, tapi memahami ini loh maksudnya apa, ini loh kenapa dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau di Salaka gimana nih Pak Edi? Sebenarnya
saya suka studi banding gitu. Oh, baik. Dengan perguruan-perguruan lain. Utama ya sering studi banding ya dengan beliau ini. Itu. Kayaknya ketemu lagi di sini. Iya, banyak membantu. Ini sambil dicicipi nih Iya. apa keripik-keripiknya ini. Sebetulnya seperti itu, Ustaz. Jadi studi banding saya untuk memajukan ini perguruan yang saya pimpin ini seperti itu. Ya tentunya strateginya ya mungkin mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita studi banding di YouTube, itu banyak gerakan-gerakan silat yang diiringi dengan musik-musik modern sekarang. Modern sekarang ya. Apa boleh buat? Itu berarti sudah di dalam arti begini, bahwa kita juga tidak menutup diri kalau ada digabungkan dengan musik-musik yang kekinian gitu ya, modern. Yang penting silatnya bisa masuk. Boleh buat. Kan mungkin ada sebagian nggak bisa, harus gendang pencak. Ini strategi aja, Ustaz. Strategi aja. Iya. Jadi ada bahasanya kalau di dalam agama itu ada ijtihad gitu ya. Ada proses kreativisasi di dalam silat, baik gerakannya maupun di seninya gitu. Betul, ya. Seperti itu. Daripada kosong gerak begitu, kalau kita masukkan di YouTube apa boleh buat, kita ada iringan backsoundnya. Nah, berarti memang butuh nanti akhirnya menjadi youtuber gitu. Karena kan banyak pesilat-pesilat kita yang menjadi youtuber ini menarik ya. Maksudnya generasi kita melihat, wah itu ada silat sipulan yang menarik sehingga orang menjadi termutasi untuk silat. Nah ini bisa dijelaskan oleh Abah Edi sama Mbah Muali secara segmen pasar, secara segmen market terkait dengan penyebaran silat itu tadi. Bahwa kita sering, mohon maaf, silat itu selalu berkutat di level masyarakat menengah ke bawah. Yang sekarang ini terjadi. Mungkin hal-hal tertentu sudah masuk ke atas. Tapi secara umum, leveling peminat dari silat itu menengah ke bawah. Nah ini mungkin perlu strategi secara khusus. Gimana sih menengah ke atas itu biar semuanya tertarik dengan silat. Gitu. Misalnya, yang sekarang sudah oke lah. Misalnya ada beberapa pesilat yang melatih di hotel, melatih di artis. Tapi itu masih sedikit. Agar itu semuanya menjadi lifestyle, gaya hidup masyarakat dari level bawah sampai atas, semuanya mencintai silat. Kira-kira gimana terkait dengan masalah seni dan budaya tadi? Kalau menurut saya ya seperti saat ini dilakukan oleh Kampung Silat Jampang, itu. Ini satu hal yang andai kata dipublikasikan tentunya akan dikenal bahkan oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga insya Allah mereka tertarik dengan dialog ini, ya kita harapkan mereka mengkontak kita melalui Kampung Silat Jampang. Kan begitu, Bang Guru? Siap. Baik. Bapak Muali mungkin bisa menambahkan nih, misalnya terkait dengan itu tadi, leveling bisa ke market menengah ke atas misalnya gitu ya. Kita punya tujuan. Tujuan itu untuk supaya lebih berkembang lagi. Satu, kita mereka harus punya prinsip. Yang belajar itu harus punya prinsip. Kalian belajar harus jadi pelatih. Belajar harus menjadi pelatih ya. Nah, kalau jadi pelatih jadi guru. Jadi guru. Nah, kalau dia udah selesai, kalau dia tidak mau melatih, dia punya kewajiban. Punya kewajiban apa? Kalau dia udah selesai, kalau dia selesai, dia harus bawa 1 orang minimal. Mengembangkannya dia minimal. Supaya mempertahankan perguruan yang ada, supaya lebih ada penggantinya lagi gitu loh. Nah, minimal itu. Karena apa? Kita sistemnya sistem apa ya? Kayak anak-anak nih, ada jalur. Jadi ada strategi memang pengembangan sampai kalau bahasa kayak MLW ada downline-nya gitu ya, tapi nggak pakai bayar gitu ya. Karena apa? Yang Ustadz bilang tempo hari itu dulu bahwa silat itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita bagaimana menciptakan supaya silat itu menjadikan kehidupan bagi pesilat itu sendiri. Satu, dia harus kita jadikan pelatih. Kedua, dia harus kita bikin ada tim lagi yang disebut BMDI, kalau saya BMDI stuntman. Ada stuntman-nya. Ada lagi. Nah, terus ada lagi tim palang pintu, itu beda-beda. Beda-beda orangnya. Yang luar biasa ini. Yang melatih tidak boleh ikut stuntman. Dia khusus melatih. Yang jadi pengurus harus jadi pengurus saja. Pengurus fokus. Tapi dia fokus, tapi dia juga punya harus bela diri. Gitu. Jadi ada spesialisasi di bidang-bidangnya masing-masing ya. Tim. Akhirnya fokus, targetnya tercapai ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah alhamdulillah kami ini sudah berkembang, sekarang sudah sampai ada di Cianjur, ada di Sukabumi gitu. Berkembang dengan sendirinya. Karena anak Bekasi satu contoh
sistem yang saya pakai, anak Jakarta Selatan harus ngajar di Bekasi. Nah, anak Bekasi harus ngajar ke Cikarang. Oh, jadi ada ini ya, apa namanya, silang daerah pembinaannya. Iya, pembinaan. Nah, dari Cikarang itu harus melatih lagi ke Kerawang. Wih, lumayan. Jadi nggak mungkin dari selatan lagi, bukan dari Jakarta lagi yang ngelatih begitu, Ustaz. Baik, menarik sekali ini para sahabat pencinta silat, diskusi-diskusi kita. Ya, sebelum kita tutup ini kan menarik. Dalam seni silat ini kan salah satunya pakaian ini. Ya. Salah satunya pakaian busana. Apakah memang busana silat ini kan sebenarnya masing-masing pasti punya filosofi ya. Mengapa silat itu hitam? Mengapa ada putih, ada merah dan segala macam. Nah, mungkin bisa ditambahkan filosofi itu tadi. Dan pertanyaan berikutnya, generasi milenial kita ini kan generasi modern yang kadang-kadang memakai pakaian-pakaian tradisional itu seperti apa ya? Risih gitu ya. Apakah boleh ya silat itu kemudian kita rubah nih pakaiannya misalnya gitu ya, di level-level tertentu menjadi sangat milenial gayanya gitu ya, sehingga orang-orang milenial itu juga mau tertarik untuk memakai pakaian-pakaian seperti itu gitu misalnya? Kalau itu menurut saya bisa aja, Ustaz. Kalau hitam ini ada filosofinya apa ini kira-kira? Mohon maaf buat filosofi silat buat saya pribadi, kenapa hitam? Memang pertama ini salah satunya dari budaya Bogor. Budaya Bogor hitam. Kedua, punya filosofi bahwasanya hitam ini berusaha untuk menjadi putih. Masya Allah. Jadi dari hitam ingin kemudian berusaha menjadi putih. Seperti itu filosofi. Tapi pun kemudian digaya berubah, misalnya gaya milenial, boleh nggak kira-kira ya anak-anak milenial tahu sendiri lah pakaiannya seperti apa misalnya begitu. Boleh aja buat saya. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu apa ya? Tergantung pimpinannya atau gurunya masing-masing. Misalnya tampil menjadi bintang 5, misalnya tampil di apa, bajunya menjadi sangat luar biasa. Bahkan biar keren pakai lepis pun nggak apa-apa, Ustaz. Asal nggak sobek gitu. Asal sobek. Baik, kalau di Abah Muali gimana filosofinya? Mana ada putih, ada apa gitu? Mungkin ada filosofi secara khusus di bela diri BMDI. Ya kalau khusus buat perguruan saya, perguruan kami Beksi Merah Delima Indonesia. Kalau untuk latihan itu semuanya hitam-hitam murid. Hitam-hitam kalau latihan. Dengan sabuk hijau. Oh, sabuknya hijau. Kalau pelatih itu hitam-hitam juga dengan sabuk putih. Sabuk merah. Merah. Nah, itu cuma itu pakemnya aja. Nah, terus yang poin ketiganya itu kalau seorang guru atau dewan guru ada disebut putih hitam. Putih hitam. Dan tidak lepas kalau pakaian itu seperti ini. Ini pakem perguruan. Ini pakemnya ya, jadi ada kancingnya 5. Kalau bicara Islam rukun Islam. Rukun Islam, baik. Itu. Terus kalau nasional kita harus Pancasila. Iya. Kita Bung Karno juga Pancasila. Betul. Terus ini orang yang amanah. Amanah. Orang yang punya tanggung jawab. Saya kira hanya sekedar hiasan. Kalau orang mungkin lihat hiasan. Tapi sih memang jadi indah, Pak Mali. Tapi artinya amanah di sini ya. Nah, ini tadi kalau birat mukul jangan sembarangan mukul. Jangan sembarangan mukul, ada kontrol di sini ya. Seperti itu aja. Baik, itu salah satu yang ciri khas dari paket kami. Nah, kalau bicara mau supaya lebih indah lagi dan orang ngikutin untuk daya tarik kita. Nah, kalau kita ikut festival atau kita pagelaran atau apa, itu pakaian kita komben ya, dikomben antara artinya kita supaya lebih menarik aja. Baik. Gitu. Tapi kalau pakaian latihan tidak berubah, hitam-hitam semua. Karena kalau hitam itu kalau bahasa orang tua saya dulu itu adalah mempersatu. Kalau terkait budaya misalnya batu ya, kemudian akar bahar, apakah semua pesilat harus pakai cincin batu sama gelang akar bahar misalnya? Boleh nggak generasi milenial itu nggak pakai begitu misalnya, tapi pakai apa ya, gelang apa atau pakai apa gitu yang selagi dia sopan nggak apa-apa. Selama batas-batasannya adalah sopan. Sebenarnya kalau pesilat itu nggak mesti harus pakai batu cincin atau gelang bahar. Iya, tapi kalau nggak pakai rasanya kayak bukan besilat ya. Baik. Oke, para sahabat cinta silat dimanapun kita berada. Demikian tadi, tidak terasa kita sudah cukup lama berdialog, berdiskusi dengan guru-guru kita. Di sini ada Abah Muali Yahya dari Guru Besar BMDI, Beksi Merah Delima Indonesia. Kemudian Abah Edi Nurdiana sebagai Guru Besar di Salaka Macan Putih, membahas tentang rahasia silat dalam seni dan budaya. Dan tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, bagaimana sebenarnya kita mempunyai budaya yang sangat luhur, yang diakui secara internasional.
Ya, budaya ini bukan hanya budaya instan yang merupakan karya sembarangan, tapi sebuah karya luhur dari para guru-guru kita yang di situ mengandung esensi filosofi yang sangat mendalam. Nah, para pencinta silat, sahabat silat sekalian, dimanapun kita berada, nah demikian tadi kita paparkan tentang rahasia-rahasia silat oleh para guru-guru kita tadi, bahwa silat itu bukan hanya sebuah seni-seni yang dibikin oleh secara instan saja, tapi oleh guru-guru kita ini dibahas, diproseskan, ada proses perenungan dan segala macam yang mendalam, sehingga menghasilkan seni-seni yang luar biasa agung yang diakui oleh dunia internasional. Ya, bahkan ini harus sampai menjiwai seni-seni itu tadi ya, dalam berbagai jenis-jenis seni di dalam silat. Nah, tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai budaya bangsa Indonesia, mari di level apapun juga kita terus berusaha untuk bersemangat mempelajari silat secara tuntas, baik jurus maupun seninya juga. Ya, tidak hanya jurusnya saja. Jadi 4 hal di dalam silat yang kita pelajari, bela diri, olahraga, seni dan budaya dan spiritual, ini harus utuh kita pelajari. Tidak hanya saya penting bela dirinya saja, seninya tidak belajar ya. Sehingga nanti akan mengalami pengurangan dari esensi di dalam bela diri silat kita. Nah, secara kreativitas tadi sudah dibahas, boleh saja pakaian boleh, yang penting sopan, yang penting tidak meninggalkan budaya-budaya bangsa kita. Dari sisi kreativitas gerak juga sangat terbuka. Ya, kemudian kreativitas dari level-level di mana kita bisa menampilkan silat juga bisa di mana saja dan seterusnya. Jadi tidak ada hal-hal yang membatasi. Yang membatasi tentu adanya value atau nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai akhlak yang diajarkan di dalam agama dan juga kepercayaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu saja. Mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi salah satu sarana edukasi silat untuk seluruh masyarakat, dan tentu harapannya bermanfaat, berkembang silat kita, sehingga benar-benar menjadi lifestyle, gaya hidup kita oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami dari seluruh para pembicara pamit untuk pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa ketemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.